Ya, hari ini ahli kriminologi atau kriminolog hadir sebagai saksi meragukan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Yosua. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah ini benar hanya skenario atau betul-betul terjadi seperti yang disampaikan oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Untuk membahasnya sudah ada kriminolog Solehudin. Selamat malam Pak Solehudin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam, Mbak Baik. Fani. Baik, Pak Solehudin, ketika ada saksi ahli yang menyampaikan begitu meragukan dugaan adanya pelecehan seksual seperti yang benar-benar ditegaskan kalau Putri Chandrawati sendiri mengatakan betul-betul mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual tersebut. Kalau dari kacamata kriminolog, apa saja yang bisa menguatkan tuduhan kekerasan seksual, alat-alat bukti apa saja yang bisa mendukung, Pak? Ya, jadi tadi yang dijelaskan oleh kriminolog, ya, Profesor Dr. Muhammad Mustafa, itu adalah penjelasan secara teoritis. Jadi secara teoritis, dia menjelaskan secara umum tentang kejadian bagaimana sih apa yang disebut pemerkosaan, lalu latar belakangnya apa, termasuk nanti motif-motifnya juga dibicarakan secara teoritis di situ. Nah, kalau kita menghadapi sebuah kasus konkret seperti peristiwa Verdi Sambo ini ya, kasus Verdi Sambo, itu sudah masuk pada ruang lingkup hukum pidana. Sedangkan kriminologi itu merupakan ilmu bantu dari hukum pidana untuk bisa membuat terangnya, jelasnya suatu perkara, suatu kasus. Nah, kalau kita membahas kasus di sini, perkara yang sudah masuk di dalam suatu persidangan atau peradilan pidana, maka kita harus berbicara tentang alat bukti. Betul. Iya. Jadi berbicara tentang bukti-bukti, barang bukti yang bisa dijadikan alat bukti. Nah, ini beda-beda. Barang bukti itu apa? Bukti-bukti itu apa? Karena apa? Karena dari definisi ini tidak setiap barang bukti itu bisa serta-merta dijadikan alat bukti. Kenapa, Pak? Nah, tidak setiap barang bukti itu bisa serta-merta dijadikan alat bukti. Sedangkan dalam proses peradilan pidana ini, ya, kita harus mengacu mendasarkan kepada alat bukti. Alat bukti dalam hukum pidana itu kan sudah jelas di situ dikatakan di KUHP, ya, di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu ada 5 di situ. Mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, kemudian petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, di sini yang harus kita jadikan dasar. Kalau seseorang menyatakan dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual, berarti harus ada visum. Berarti harus ada disampaikan, ya, harus ada, dia harus menyampaikan bukti-bukti. Bukti-buktinya apa? Kalau dia mengatakan atau telah terjadi pelecehan seksual atau telah terjadi pemerkosaan. Jadi nggak bisa hanya dari istilah-istilah ini saja harus beda-beda. Oke. Beda-beda. Karena pelecehan seksual itu adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Jadi pelecehan seksual itu sendiri salah satu bentuk saja, pemerkosaan juga demikian. Dalam konteks hukum pidana itu juga harus didasarkan kepada alat bukti tadi itu. Kalau kekerasan seksual yang bentuknya macam-macam itu, mulai dari pelecehan seksual, pemaksaan tunasusila, ya, pelacuran, ya, kemudian pemerkosaan, itu beda-beda, sudah diatur secara normatif di dalam KUHP. Jadi nggak bisa ganti-ganti ya, Pak? Ya. Nggak bisa ganti-ganti disebut tadinya dari pelecehan seksual, kemudian menjadi kekerasan seksual, dan di tengah-tengah persidangan diomongin pemerkosaan. Betul, dari awal terdakwa ini, ya, terdakwa Verdi Sambo, terdakwa Putri, itu ganti-ganti. Terjadi misalnya pelecehan seksual, kemudian
tiba-tiba mengganti lagi terjadi pemerkosaan. Iya. Ini secara norma hukum pidana itu beda-beda konsekuensinya. Juga alat bukti yang harus dijadikan dasar ya untuk misalnya apakah itu benar-benar terjadi pelecehan seksual atau terjadi pemerkosaan itu beda-beda. Iya, iya. Misalnya kalau pemerkosaan itu jelas di situ harus terjadi, mohon maaf ya, penetrasi ya, penetrasi Dan alat kelamin dan cuma laki-laki bisa pelaku dibuktikan ini dari visum ya, kepada Pak? perempuan. Ya. Dengan kata lain, barang bukti misalnya yang harus diajukan di depan persidangan, kalau pemerkosaan itu misalnya, apakah ada pakaian dari korban ini ya yang mengalami robek-robek ya, terutama pakaian dalamnya, pakaian luar, ini harus ada. Jadi tidak bisa hanya disampaikan saja seperti tadi dikatakan bahwa menjamin yakin bahwa telah terjadi. Tidak bisa demikian hukum pidana itu. Harus ada bukti-bukti, barang bukti yang bisa nanti dijadikan alat bukti. Oke. Gitu. Berarti dengan kata lain, walaupun apapun BAP-nya, apapun kesaksian dari terdakwa, tetap saksi ahli ini menjadi sebuah pertimbangan yang cukup katakanlah kuat begitu untuk majelis hakim nanti memutus vonis seperti apa yang akan ditimpakan kepada terdakwa, Pak Oh Solehudin. iya, jadi karena keterangan ahli itu menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana itu. Makanya sejak awal saya sudah memperkirakan perkara Ferdy Sambo ini pasti nanti akan banyak mendatangkan beberapa ahli, ya. Misalnya psikiatri forensik, ya. Kemudian digital, ya, digital forensik, ahli kriminologi, kemudian bahkan ahli ilmu hukum pidana. Nanti akan dihadirkan semua itu, baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Nanti akan banyak ahli itu dihadirkan. Mengapa banyak ahli dihadirkan? Sebenarnya kan itu soal kasus yang sudah banyak terjadi, ya, pembunuhan. Baik. Baik pembunuhan berencana maupun pembunuhan biasa. Tetapi karena ini sejak awal memang sudah viral terjadi skenario-skenario, maka ini menjadi fenomenanya menjadi rumit. Jadi drama, karena itu perlu dihadirkan beberapa ahli. Apalagi terdakwa ini tidak mau mengakui secara terus terang, jujur, banyak bohong-bohongnya lah. Betul, Pak. Baik, Pak Solehudin, terima kasih sekali atas informasinya, atas insight-nya. Tapi sayang karena durasi sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Selamat malam.